kembali bersama kami di Perantau News. Pemirsa, sejumlah relawan dari berbagai wilayah masih berbondong-bondong membantu korban terdampak banjir bandang di Pulau Sumatera yang masih belum mendapatkan bantuan. Pemerintah nasional menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang menolak bantuan asing dalam penanganan bencana alam di wilayah Sumatera. Keputusan ini menunjukkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung atas nama kedaulatan negara, ada pula yang mempertanyakan dampaknya bagi korban bencana. Lalu muncul pertanyaan penting, mengapa pemerintah mengambil keputusan tersebut? Dan sekarang, bagaimana kita bisa memahaminya melalui ilmu pengetahuan sosial? Menurut pemerintah beberapa hari terakhir, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanganan bencana Sumatera dapat dilakukan secara mandiri, sehingga bantuan asing belum diperlukan. Pemerintah menegaskan bahwa logistik nasional masih mencukupi, aparat negara maupun pemerintah masih mampu menangani situasi, koordinasi dilakukan oleh lembaga seperti BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Dan keputusan ini bukan berarti menolak solidaritas dunia, tetapi lebih pada prioritas dan pertimbangan nasional. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa ilmu pengetahuan sosial yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Saya akan mulai dari geografi. Secara geografis, Sumatera berada di jalur cincin api Pasifik dan dilewati oleh sesar Sumatera, sehingga rawan gempa bumi dan letusan gunung api. Selain itu, pulau ini memiliki banyak sungai besar seperti Sungai Musi dan Batanghari yang membuat beberapa wilayah rawan banjir saat curah hujan tinggi. Dalam kajian ilmu geografi, bencana banjir di Sumatera tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena alam semata. Bencana merupakan hasil interaksi antara kondisi alam dan aktivitas manusia. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan pemukiman menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, air hujan tidak diserap dengan baik ke dalam tanah dan langsung mengalir ke sungai, sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, pembangunan pemukiman di daerah bantaran sungai dan wilayah rawan bencana memperbesar potensi kerugian ketika bencana terjadi. Dengan pendekatan geografis, kita dapat melihat bahwa bencana di Sumatera merupakan kejadian yang bersifat kompleks dan berulang, bukan peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba. Pemahaman geografi membantu dalam upaya mitigasi bencana, seperti perencanaan tata ruang yang lebih aman, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah sejarah. Dalam perspektif sejarah, Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan campur tangan asing, terutama pada masa kolonialisme. Pengalaman tersebut menuntut sikap hati-hati pemerintah dalam menerima bantuan asing. Dalam konteks banjir di Sumatera, kekhawatiran pemerintah terutama berkaitan dengan akses pihak asing ke wilayah terdampak, terutama daerah yang secara geografis strategis atau sulit dijangkau. Selain itu, penanganan bencana seringkali melibatkan data spasial, data penduduk, dan kondisi wilayah yang dianggap sebagai informasi strategis negara. Pemerintah berupaya memastikan bahwa data dan aktivitas di lapangan tetap berada di bawah kendali nasional agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, penolakan atau pembatasan bantuan asing dalam bencana banjir di Sumatera bukan semata-mata karena penolakan terhadap solidaritas internasional, melainkan sebagai bagian dari kebijakan berbasis sejarah dan kedaulatan negara. Dalam sudut pandang sejarah dan geografi politik, keputusan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga kontrol wilayah, keamanan nasional, dan kemandirian negara, sambil tetap berusaha menangani bencana secara efektif melalui sumber daya dalam negeri. Selanjutnya, sosiologi dan ekonomi. Secara sosiologis, penanganan bencana di Indonesia sangat bergantung pada nilai gotong royong. Relawan lokal, organisasi sosial, dan masyarakat setempat menjadi kekuatan utama. Pendekatan ini menunjukkan
menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan kepedulian antar individu. Dari sudut pandang sosiologi, kekuatan komunitas lokal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terdampak bencana. Dari sisi ekonomi, keterlibatan pihak asing terkadang memerlukan biaya koordinasi yang tinggi, mulai dari pengaturan administrasi, perizinan, hingga penyesuaian prosedur kerja dengan sistem nasional. Selain itu, ketergantungan pada bantuan asing berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang yang dapat melemahkan kemampuan daerah dan nasional dalam membangun kemandirian penanganan bencana. Pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian kebijakan nasional agar selaras dan dengan mekanisme bantuan internasional yang terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, dengan mengandalkan sumber daya sendiri seperti anggaran negara, tenaga kerja lokal, serta produk dan jasa dalam negeri, pemerintah berupaya menjaga kemandirian ekonomi sekaligus menggerakkan potensi lokal termasuk UMKM, sektor logistik daerah, dan tenaga dalam setempat. Dengan demikian, dalam konteks banjir di Sumatera, pendekatan yang menitik beratkan pada gotong royong dan kemandirian ekonomi mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi. Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada penguatan masyarakat lokal agar lebih siap menghadapi bencana serupa di masa depan. Di tengah penanganan bencana banjir di Sumatera, muncul dua pandangan utama di masyarakat yang mencerminkan perbedaan cara melihat peran negara dan bantuan internasional. Perbedaan pandangan ini wajar terjadi dalam masyarakat demokratis, terutama ketika kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan kemanusiaan dan kedaulatan negara. Pihak yang mendukung kebijakan pemerintah beranggapan bahwa negara harus bersikap mandiri dalam menghadapi bencana. Indonesia dinilai sudah memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, sehingga mampu mengandalkan sumber daya nasional. Selain itu, kelompok ini menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah, data, dan pengambilan keputusan agar tidak terlalu bergantung pada pihak asing. Sementara itu, pihak yang mengkritik kebijakan tersebut menilai bahwa bantuan asing seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Menurut pandangan ini, bencana alam merupakan persoalan kemanusiaan yang bersifat global, sehingga solidaritas internasional seharusnya diterima selama bertujuan untuk membantu korban. Kelompok ini menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan korban banjir harus menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan politik atau citra negara. Kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat dan menunjukkan adanya dinamika demokrasi di Indonesia. Perbedaan pendapat ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta menunjukkan bahwa isu penanganan bencana tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menyangkut nilai kemanusiaan, nasionalisme, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Melalui kacamata ilmu pengetahuan sosial, kita dapat memahami bahwa keputusan pemerintah menolak bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatera tidak bisa dilihat secara sederhana atau hitam putih. Kebijakan tersebut lahir dari berbagai pertimbangan yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Dari sisi geografi, kondisi alam Sumatera yang rawan banjir, gempa, dan bencana hidrometeorologi lainnya membentuk tingkat risiko yang tinggi, sehingga penanganan bencana harus disesuaikan dengan karakter wilayah dan kemampuan akses daerah terdampak. Dari sisi sejarah, pengalaman panjang Indonesia dengan campur tangan asing pada masa lalu membangun sikap kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, aspek sosiologi menekankan kuatnya nilai gotong royong, di mana masyarakat, relawan lokal, dan organisasi sosial menjadi kekuatan utama dalam membantu korban bencana. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian nasional dengan mengandalkan sumber daya sendiri serta menggerakkan potensi lokal dalam proses pemulihan pasca bencana.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Sebagai warga negara, tugas kita adalah memahami kebijakan secara kritis dan objektif, bukan sekedar menyetujui atau menolak tanpa pertimbangan. Melalui peristiwa bencana, kita tidak hanya belajar tentang alam dan risiko yang menyertainya, tetapi juga tentang cara bangsa ini mengambil keputusan, menjaga kemanusiaan, dan memperkuat kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.